Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yola Martina Bastian, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 Universitas Siliwangi tahun 2023. Hari ini, Selasa tanggal 23 Januari 2024, saya akan melaksanakan PPL siklus 2 dengan model pembelajaran Problem Based Learning dengan materi pencemaran lingkungan dan submateri pencemaran tanah. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Netil atas. Jaya, jaya, jaya. Kelas 7B. Jaya, jaya, jaya. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Ada. Siapa teman kalian yang tidak hadir? Kaila. Kenapa Kaila? Sakit. Sakit udah berapa hari sakitnya? 2. Nah, kita doakan untuk Kaila supaya dia cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, coba dicek dulu di kolong bangku, kolong mejanya apakah sudah bersih atau ada sampah. Sudah bersih. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini sebelum memulai pelajaran juga alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Silahkan KM-nya disiapkan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, supaya lebih bersemangat lagi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Boleh sambil berdiri ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, di balik bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Belum pembelajaran juga, kita melakukan dulu asesmen diagnostik non-kognitif. Silahkan dibuka HP-nya, linknya sudah ada di grup kalian. Ya, diisi. Bagaimana suasana hati kalian hari ini? Apakah sedang bahagia, sedih? Yang pertama, diklik.
Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis dampak limbah terhadap pencemaran tanah. Ya, jadi kalian nanti harus menganalisis, kemudian peserta didik dapat menyelesaikan masalah dampak limbah untuk mengatasi pencemaran tanah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat merancang produk dengan memanfaatkan limbah dengan benar. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi bisa menganalisis, menyelesaikan masalah dan merancang suatu produk. Ya. Nah, untuk tes kognitifnya, Ibu berikan kalian pretest dulu, diisi sesuai kemampuan kalian. Ya. Kalau misalnya susah, di link boleh di scan barcode ke sini ya. Linknya sudah ada. Itu yang pretest. Silahkan diisi. Ibu kasih waktu 5 menit. Kalau sudah, kita ini dulu ya, tentang pembelajaran yang kemarin kita ulas dulu pada pembelajaran pencemaran air kemarin ya. Kenapa bisa terjadi pencemaran air? Coba dijawab Fahri. Air kenapa bisa kotor? Karena ada Kemarin limbah. waktu di sungai. Sampah nu ke air. Adanya sampah yang ke air, kemudian di sekitar sungainya ada limbah dari pabrik. Nah, itu yang bisa menyebabkan pencemaran air. Apa solusinya? Kemarin itu solusinya adalah membuat saluran pembuangan airnya, ya, tidak membuang saluran limbah langsung ke sungai. Ya. Nah, nyambung dari pembelajaran kemarin, kita masuk ke pencemaran tanah hari ini. Jadi, Ibu akan memberikan 4 masalah ya yang nanti harus kalian pilih. Jadi Ibu ada kartu di sini. Ya. Nanti perwakilan setiap masing-masing kelompok ke depan, ya. Jadi di sintak pertama Ibu akan memberikan kalian 4 masalah. Yang pertama ada video pembelajaran, kemudian ada gambar, artikel, dan alat peraga. Jadi setiap kelompoknya silahkan perwakilan ke depan masing-masing 1 orang untuk mengambil permasalahan apa yang akan kalian analisis ya. Silahkan pilih ya. Kita dibuka, kalian dapat masalahnya apa? Video pembelajaran. Regina? Gambar. Siti apa? Alat peraga. Nah, artikel. Video pembelajaran nanti boleh kalian lihat di televisi atau boleh linknya di scan barcode, kalian bisa buka di HP masing-masing. Gambarnya sudah disediakan, gambar tempat pembuangan sampah yang ada di sekolah. Kemudian artikel, siapa yang kebagian artikel? Ini artikel. Kemudian alat peraganya di sini Ibu berikan ada limbah organik dan limbah non-organik. Ya. Jadi kalian silakan analisis dari kedua limbah tersebut. Ya. Baik, kalau sudah dapat masalahnya, kalian silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Silahkan meja dan kursinya dikondisikan. Baik, semuanya udah siap duduk dengan kelompoknya? Siap. Hari ini Ibu akan membagikan LKPD-nya, jadi kalian menganalisis masalahnya sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ya. Silakan kalian analisis masalah yang sudah diberikan ya. Ini kelompok video pembelajaran karena videonya sudah bisa diakses ya. Ya, fenomena sampah yang ada di Kota Tasikmalaya. Ya. Ini orientasi masalahnya apa? Pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya ya.
Kemudian ini masalahnya apa? Pencemaran tanah. Apa yang mau dianalisis? Sampah Sampah apa ini? organik dan organik. Organik dan non Organik. organik. Ya, bagus. Kelompok 4, apa yang mau dianalisis? Tempat pembuangan sampah yang ada di sekolah. Tanah. Ya, silakan analisis. Bisa dikurang. Diskusikan dengan teman, kemudian Kan cari ditanya. referensinya ya. Boleh cari di Google atau di internet, boleh melalui buku literatur, silakan diskusi dengan teman kalian sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Dulai. Silakan sambil diskusi. Eta mun Ya. ya urang menangnya. Ya, ketika ada yang mau ditanyakan boleh unjuk tangannya ya. Ya. Nanti hasilnya silakan kalian buat dalam bentuk berbagai macam produk ya. Baik, sok kita mulai ke sintak 4 ya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi kalian silakan presentasikan hasil diskusinya dalam bentuk produk yang berbeda-beda ya. Jadi tidak boleh sama setiap kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan Hasil analisis dari dari TPS sekolah. gambar tempat pembuangan gambar sampah tempat pembuangan sampah yang ada di sekolah. ya, Masalah sampah di TPS SMP 13 Tasikmalaya adalah banyaknya warga atau siswa yang masih membuang sampah sembarangan di sekitar TPS SMP 13 Tasikmalaya yang mengakibatkan sampah tersebut berasal dari sisa-sisa kemasan, jajanan plastik, botol, styrofoam, dan yang lainnya. Solusi permasalahan ini adalah bisa diselesaikan dengan menggunakan bahan yang bisa dipakai kembali, seperti Tupperware, botol minum, dan yang lainnya. Ada juga cara yang lain, yaitu menggunakan 4R. Ada reduce, reuse, recycle, sama replace. Nah, reduce adalah mengurangi penggunaan barang, sama halnya mengurangi sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reuse adalah menggunakan kembali program pemakaian kembali sampah yang sudah terbentuk. cycle. Recycle adalah mendaur ulang Pemrosesan bahan atau produk yang sudah tidak terpakai lagi menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali. Replace adalah mengganti barang yang digunakan dengan barang lain yang lebih ramah lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang tidak enak. Silakan ada yang mau ditanyakan. Ya, buat teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan untuk tadi masalah tempat pembuangan sampah yang ada di sekitar sekolah kita? Ya, silakan kelompok 3 ya. Kami dari kelompok 4 ingin menanyakan bagaimana cara mengurangi sampah dengan pengelolaan sampah cara reduce. Kita akan menjawab pertanyaan tadi dari kelompok 3. Ya, membawa wadah makanan dan botol minum, memakai tote bag, dan hindari bahan-bahan yang sekali pakai. Benar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan lagi buat teman-teman kedua. Ya, yang sudah menyajikan hasil diskusinya dengan bagus sekali ya. Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil analisis kami. Masalah adanya pembuangan sampah di kota Tasikmalaya di daerah Cilangir yang sudah terdapat banyak sampah yang menumpuk seperti gunung. Banyaknya hewan seperti sapi yang dilepaskan di dekat banyaknya sampah sehingga sapi tersebut disebar untuk mengurangi sampah organik. Dan setiap perharinya sampah di Tasikmalaya berjumlah 160 ton sehingga hanya 2 tahun lagi mulai tidak beroperasi. Penyebab dikarenakan adanya pembuangan sampah sembarangan dan membuang limbah pabrik ke sungai secara ilegal. Solusi, kita harus bisa membedakan sampah organik dan anorganik. Rancangan, kita harus melakukan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Rancangan kita harus melakukan 3R yaitu reduce, reuse, recycle. Dan reduce, reuse, recycle. Dan di sini kami akan menyampaikan sebuah lagu yang kami sudah ciptakan. Ya, silakan disimak ya teman-teman. Jadi kelompok 4 ini mau menyajikan produk hasil analisis dari video pembelajarannya dalam bentuk lirik lagu ya. Nah, boleh nanti diikuti juga. Silakan. Di Tasik banyak sampah, banyak yang buang sampah. Banyak rupa-rupa, ada botol dan plastik. Bagaimana solusinya apa? Yaitu pakai 3R agar sampah mengurang, lingkungan jadi bersih. Nah, sudah. Ya, tepuk tangan ya. Cek. Untuk kelompok 3 yang sudah sangat kreatif menyajikan hasil analisisnya dalam bentuk lirik lagu ya. Anjing. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Silakan perkenalkan diri dulu ya. Solusi permasalahan dari kelompok 4. Cara mengurangi sampah. Yaitu dengan membawa bekal makanan sendiri agar tidak menyumbang makanan sampah setiap hari. Jadi kita diharapkan membawa tempat makanan sendiri kata kelompok 4 supaya tidak menyumbangkan sampah yang banyak setiap harinya. Sehingga lingkungan sekolah kita menjadi lebih bersih ya. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Silakan kembali ke tempat duduk. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis. Masalah yang ditemukan pencemaran tanah, pencemaran sampah yang semakin banyak atau mengancam setiap elemen yang ada di bumi. Penyebab masalah penggunaan produk plastik kemasan, limbah rumah tangga maupun industri yang terus terbentuk dalam jumlah besar secara berulang-ulang. Solusi A. Limbah organik, yaitu ekoenzim. B. Limbah non-organik, yaitu ekobrik. A. Ekoenzim adalah hasil fermentasi limbah organik dapur menjadi bahan yang mempunyai banyak manfaat untuk alam dan manusia.
Cara pembuatan: ukur volume wadah, masukkan air bersih sebanyak 60% dari volume wadah. Masukkan gula sesuai takaran yaitu 10% dari berat air. Masukkan potongan sisa buah dan sayur sebesar 30% dari berat air. Lalu aduk rata, tutup, dan beri label tanggal pembuatan dan tanggal panen. Ekobrik adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biologikal untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Cara pembuatan: keringkan sampah plastik dan botol plastik yang sudah terkumpul. Isi botol plastik sampah dengan sampah plastik yang sudah kering dan padatkan dengan sampah plastik yang sudah kering dan padatkan menggunakan batang kayu. Isi botol plastik hingga botol plastik menjadi padat. Berat minimal untuk botol plastik 600 ml adalah 200 gram dan untuk plastik 15 ml sekitar 500 gram. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan untuk kelompok. Ya. Boleh acungkan tangan dulu. Nah, Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa tujuan utama pembuatan ekoenzim? Tujuan pembuatan ekoenzim adalah untuk mengurangi sampah rumah tangga dengan mengolahnya menjadi produk yang dapat dimanfaatkan kembali oleh warga. ada lagi? Ada yang Pertanyaan menanyakan dari lagi? Kelompok lain? Udah. Nah, kalau tidak ada, silahkan ditutup. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah perkotaan yaitu 1. Kepadatan dan penyebaran penduduk. 2. Karakteristik fisik lingkungan dan sosial ekonomi. 3. Karakteristik sampah. budaya, sikap, dan perilaku masyarakat. Jarak dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir sampah TPA. Sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan TPA. Kesadaran masyarakat setempat, peraturan daerah setempat. Solusi dari pengolahan sampah di perkotaan yaitu pewadahan sampah. 2. Pengumpulan dan pengangkatan sampah. Contoh, metode wadah angkut dan metode wadah tinggal. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, ada berapa timbanan sampah di Kecamatan Indihiyang per harinya? Jumlah penduduk atau jiwanya 56.814 orang. Timbunan sampah kilogram per hari 24.998. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Solusinya reuse, reduce, recycle. Rancangan sampah organik, pupuk, briket. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Untuk presentasi dari setiap kelompoknya sudah semua dan sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan hasil analisis, hasil diskusinya bisa kalian pahami dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah selesai, boleh dirapikan kembali mejanya, duduk seperti biasa lagi ya. Ya, siap semuanya, kita lanjutkan ke kegiatan ice breaking. Jadi supaya kalian lebih rileks ya, babatak heula bisi nembe mah capek udah mikir, udah presentasi ya. Jadi kita joget dulu ya. Boleh berdiri ya, boleh berdiri sambil berdiri. Oh, silakan ikuti gerakan. Silakan ikutin ya. Ya, sesuai gerakan.
Ya, udah merasa rileks? Mau lagi? Besok kita ulangi lagi ya, pas pelajaran selanjutnya. Jadi, barusan kalian sudah mengorientasi masalah yang berbeda-beda. Satu ada dari video pembelajaran, kemudian ada gambar, artikel teks, dan ada satu lagi tentang alat peraga limbah organik dan anorganik. Ya, yang semuanya itu bisa menyebabkan sebuah masalah, yaitu adanya pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah keadaan di mana buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Penyebab masalahnya itu dari berbagai macam ya. Misalnya satu, ketika ya di video pembelajaran penyebab masalahnya tadi adalah bertumpuknya sampah-sampah yang ada di kota Tasik. Ya, berasal dari mana saja sampahnya? Dari ya masyarakat, dari hasil limbah rumah tangga, kemudian dari sisa hasil kemasan yang kalian buang sehari-hari. Contohnya ada bekas minuman, ya makanan, ya hasil mamah kalian masak, itu kan limbahnya kita buang ke tempat sampah gitu ya. Kemudian solusi yang kalian pikirkan tadi ada penggunaan ekobrik, ya kemudian ada ekoenzim. Ekobrik berasal dari sampah apa? Sampah anorganik. Ya, anorganik. Dibuat ekobrik tujuannya untuk Mengurangi sampah. ya mengurangi sampah plastik. Ekobrik biasanya digunakan untuk apa? Membuat bangunan. Kalau ekoenzim berasal dari sampah organik atau sisa kalian makanan, misalnya ada jeruk, ada buah, ada sayuran, itu dibuatkan ekoenzim bisa. Jadi tidak menjadi sia-sia atau tidak menjadi sampah yang tidak berguna, tapi bisa menjadikan sebuah kegunaan yang lebih baik. Ekoenzim biasanya digunakan untuk tujuannya adalah untuk dibuat pupuk. Ya. Jadi selain pupuk kompos dari sisa-sisa daun kering, ternyata bisa loh dijadikan ekoenzim. Itu tadi ya dengan cara bantuan dari fermentasi ya. Nah, itu pembelajaran kita hari ini. Nah, boleh yuk kita simpulkan hasil pembelajaran hari ini. Boleh, siapa yang mau menyimpulkan? Simpulan dari pembelajaran hari ini, pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Penyebabnya kebakaran hutan, bencana alam, limbah organik dan anorganik, limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertambangan, limbah pertanian. Solusinya dibuat 3R, reuse, reduce, recycle. Bisa dibuat juga ekoenzim dan ekobrik. Ya, tepuk tangan buat Pani ya yang sudah memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, boleh setelah kalian pelajari kita lakukan lagi post test ya. Silakan buka lagi HP-nya. Klik link yang ada di grup yang sudah Ibu berikan. Klik link post testnya. Kalau tidak ada, boleh kalian scan QR yang ada di layar televisi di depan.
Sudah selesai? Ya, sudah. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Baik, ini mungkin bagian akhir dari pembelajaran hari ini. Kita akan refleksikan dari rangkaian awal pembelajaran sampai akhir gitu ya. Di sini Ibu ingin menanyakan bagaimana suasana belajar yang kita telah laksanakan gitu ya hari ini. Apakah senang, apakah biasa aja? Boleh kalian jawab secara jujur gitu ya, nggak usah malu ataupun takut, karena ini menjadi refleksi untuk tindak lanjut pembelajaran kita minggu depan gitu ya. Siapa yang akan mewakilkan? Boleh angkat tangannya, acungkan tangannya. Boleh, silakan Raihan. Kita harus membawa tempat makan sendiri supaya tidak menyumbang sampah setiap hari. Dah, ya beri tepuk tangan buat Raihan. Solusi dari masalah sampah yaitu kita harus membawa tempat makan sendiri supaya tidak menyumbang sampah setiap hari. Perasaannya hari ini bagaimana? Senang? Senang, Sangat senang, senang atau biasa aja? senang. Senang sekali. Nah, pengetahuan yang kamu tadi dapatkan yaitu tentang Solusi dari masalah sampah yaitu harus membawa tempat makan sendiri supaya tidak menyumbang sampah setiap hari. ya. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa kita aplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bagaimana cara mengurangi sampah itu dengan cara hal kecil saja ya. Jadi tadi boleh kalian bawa tempat makanan sendiri dari rumah supaya mengurangi sampah yang ada di sekolah ya. Kalau sampah di sekolah sudah berkurang, di rumah berkurang, sehingga di masyarakat juga akan berkurang. Di kota Tasikmalaya juga akan semakin berkurang. Sehingga nanti cara pengelolaan sampahnya tidak menjadi bertumpuk dan semakin berat. Ya, itu mungkin pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, ya. Jangan malas untuk sekolah, jangan malas untuk belajar supaya cita-cita kalian ke depannya bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah untuk materi pencemaran tanah telah selesai. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang pencemaran air. Jadi silahkan kalian lakukan kajian literasi ataupun membaca di rumah tentang pencemaran air supaya kalian sudah mendapatkan pengetahuan yang lebih awal. Sekian pembelajaran hari ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, supaya tetap semangat, kita kasih yel-yel dulu ya. Netilatas. Masih loyo tadi udah senam. Bagaimana tangannya ya, ke atasin. Netilatas. Kelas 7B. Satu lagi yes ya. Kelas 7B. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya supaya lebih bermanfaat ilmunya. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, seharusnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Silahkan sekarang untuk istirahat. Ya, dadah dulu.